dengan kebenaran dan keadilan. Karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita berjumpa lagi sahabat-sahabat. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat dalam beraktivitas sehari-hari ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi, serta bermanfaat khususnya untuk diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sangat menarik sekali adegan-adegan perkelahian antara Kang Ujang Bustami dengan para dukun santet. Ada duel satu lawan satu, ada yang pakai alat atau senjata tajam, ada adegan dikeroyok oleh 2, 3, 5, bahkan sampai oleh 10 orang dukun santet. Ada dengan menggunakan cara pakai fisik, tenaga dalam, bahkan menggunakan media santet. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa hukum diam saja? Apakah hukum tidak dapat menjangkaunya? Inilah pasal-pasal yang mengatur tentang perkelahian tanding atau duel yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dipidana paling lama 9 bulan. Apabila melanggar pasal 182 ayat 1, barang siapa menantang seseorang untuk perkelahian tanding atau menyuruh orang menerima tantangan, bila hal itu mengakibatkan perkelahian tanding. Ayat 2-nya, barang siapa dengan sengaja meneruskan tantangan, bila mana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding. Pasal 83 menyebutkan diancam dengan pidana paling lama 6 bulan barang siapa di muka umum atau di hadapan pihak ketiga mencerca atau mengejek seseorang oleh karena yang bersangkutan tidak mau menentang atau menolak tentang perkelahian tanding. Pasal 84 ayat 1, seseorang dengan diancam dengan pidana paling lama 9 bulan jika ia dalam perkelahian tanding itu tidak melukai tubuh pihak lawannya. Ayat 2 menyebutkan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan 4 bulan barang siapa melukai tubuh lawannya. Dalam ayat 3 dikatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barang siapa melukai berat tubuh lawannya. Ayat 4-nya mengatakan barang siapa yang merampas nyawa lawannya diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, atau jika perkelahian tanding itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ayat 5-nya menyatakan bahwa percobaan perkelahian tidak dipidana. Barang siapa perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan atau melukai tubuh, maka diterapkan ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan. Pasal 185 menyebutkan ayat 1, jika persyaratan diatur lebih dahulu. 2, jika perkelahian tanding tidak dilakukan di hadapan saksi kedua belah pihak, jika berlaku dengan sengaja dan merugikan pihak lawan bersalah melakukan perbuatan penipuan atau yang menyimpang dari persyaratan. Ayat 1, para saksi dan dokter yang menghadiri perkelahian tanding tidak dipidana. Ayat 2-nya, para saksi diancam. Pasal 86 dengan pidana paling lama 3 tahun jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu, atau jika para saksi menghasut para pihak untuk perkelahian tanding. 2, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika para saksi dengan sengaja dan merugikan salah satu atau kedua belah pihak bersalah melakukan perbuatan penipuan, atau membiarkan para pihak melakukan perbuatan penipuan, atau membiarkan dilakukan penyimpangan dari syarat-syarat. Ketiga, ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan diterapkan terhadap saksi dalam perkelahian tanding di mana satu pihak dirampas nyawanya atau menderita karena dilukai tubuhnya jika ia dengan sengaja dan merugikan pihak lain itu bersalah melakukan perbuatan penipuan atau membiarkan penyimpangan dari persyaratan yang merugikan. Bila perkelahian 1 lawan 1 tetapi salah satu pihak menggunakan alat atau senjata tajam, maka tidak dapat dikatakan sebagai perkelahian tanding atau duel. Bila perkelahian yang dilakukan oleh Kang Ujang Bustami dengan dukun santet yang dilakukan 1 lawan 1, bila dilihat dari bunyi pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dapat dikatakan itu adalah perkelahian tanding atau duel. Faktanya harus diakui, keberadaan ketentuan pasal perkelahian tanding masih menimbulkan beda pendapat pro dan kontra. Perlu tidaknya pasal-pasal tersebut diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Di satu pihak memandang sudah tidak diperlukan lagi, dan di pihak lain masih memandang perlu dicantumkannya pasal-pasal perkelahian tanding dalam Undang-Undang Hukum Pidana, walaupun disertai dengan beberapa catatan.